Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar? Jumpa lagi dalam Ada Apa Berita Weekend hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Agustus 2013. Bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, bagaimana? Buka puasanya tentu menyenangkan dan tidak terasa tinggal 3 hari lagi. Ramadan akan segera berlalu digantikan oleh bulan Syawal. Dan tentunya sudah waktunya yang dinanti-nanti oleh seluruh keluarga besar untuk mudik bareng-bareng ke tanah kampung halaman. Nah, berkaitan dengan itu maka kita akan berbincang-bincang mengenai satu topik yang tentunya menjadi perhatian kita bersama. Antisipasi agar rumah terbebas dari kejahatan saat mudik. Menarik ya? Baiklah, tentunya kami undang Anda untuk berpartisipasi di line telepon 515-5111 dan sudah hadir bersama saya di studio saat ini untuk membahas topik kita sore ini Bapak Erlangga Masdiana, seorang kriminolog dan seorang psikolog, Ibu Monika Kumalasari. Selamat sore, selamat malam ya. Selamat malam. Jangan Mbak, jangan Bapak dan Ibu deh, Mbak dan Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mohon maaf buka puasanya jadi terburu-buru karena kita waktunya pas jam 6 sore. Iya, terima kasih juga loh, kita langsung live dengan buka puasa loh. Iya, makasih, alhamdulillah. Saya ingin ke Mbak Monika dulu. Mbak Monika ini seorang psikolog, tapi ini yang menarik tadi di belakang sudah bincang-bincang ini pernah korban kemalingan rumahnya. Ini tidak dijaga atau bagaimana sih Mbak Monik? Ya, jadi setelah Lebaran sebetulnya baru terjadi kemalingan di rumah saya gitu. Jadi kami mengalami kemalingan 2 kali, bulan November dan bulan Mei. Jadi sebetulnya di kedua saat pada saat proses kemalingan itu terjadi, saya sendiri ada di dalam rumah gitu. Yang pertama waktu bulan November, saya tidur terus kemudian maling masuk melalui jendela dan mengambil seluruh gadget yang ada di situ. Di kamar yang sama? Di kamar yang sama. Kebetulan saya sedang tidur sendiri karena suami sedang pergi keluar gitu ya. Terus yang diambil adalah semua gadget, terus kemudian juga apa yang ada di living room. Terus ketika kejadian itu terjadi, saya baru sadar, terus ketika bangun, nah kita biasanya kalau tidur kan di kiri kanan itu ada gadget kan. Iya, iya. Begitu bangun otomatis langsung mencari apa yang ada di sebelah saya. Saya pikir, kenapa nggak ada? Gitu. Iya. Jadi waktu itu ada segala macam. Terus yang masih ada hanyalah iPod yang menempel di telinga saya gitu, langsung mendadak sontak kaget gitu kan, terus mulai sadar oh nggak ada, dicari di bawah tempat tidur nggak ada, di mana baru sadar nyawanya ngumpul gitu ya, baru keluar terus kemudian cari yang lain, ternyata laptop juga hilang. Sadarnya itu jam berapa? Antara jam 3 jam 4 tapi iPod-nya pagi nggak diambil karena nempel di sini. ya, maksudnya Ya. Saya ambil loh gitu. Oh, nggak mungkin biar saya Nggak tertidur bangun, dengan nggak semakin bangun. nyenyak gitu ya. Tapi masuk ke kamar itu. Masuk ke kamar karena memang pas bangun di jendela gitu ya, memang terlihat jendelanya kebuka dan di bawahnya dia udah kasih injakan supaya dia bisa masuk. Nah, hanya permasalahannya adalah karena saya terlalu berpikiran positif, jadi pengamanannya agak kurang. Jadi rumah saya itu didesain tanpa teralis, ya, bathroomnya juga yang open air gitu ya, artinya Orang bisa loncat ya? orang bisa loncat juga ke situ. Terus kita juga nggak pakai korden, tetapi pakai tirai kayu gitu ya, dan bahkan kalau di ruang tamu kita pakainya kayak kisi-kisi kayu, jadi memang membiarkan udara masuk. Sirkulasi udara ceritanya Sirkulasi ya? udara, tetapi pengamanan sudah kita lakukan karena sebetulnya ada alarm yang kita fungsikan juga melalui telepon gitu. Nah, Alarmnya nggak nyala? nggak nyala, tapi memang bagian belakang tidak merupakan bagian gitu kan, kita cuma merupakan bagian depan aja kan yang ada alarmnya gitu. Jadi ketika sadar saya baru tahu bahwa oh ternyata ini kemalingan gitu, langsung keluar rumah karena di depan rumah ada pos satpam, di depan rumah juga teriak depan rumah kebetulan masjid kan gitu, saya teriak, di situ ada orang lagi pada sholat subuh, mereka semua mendadak keluar dan beberapa orang dari masjid itu juga masuk ke dalam rumah dan saya membiarkan mereka untuk melihat bahkan ke kamar saya. Layout rumah Karena dan lain sebagainya. awalnya juga pasti kaget kan ya ketika semuanya hilang. Terus mereka bilang, Bu, ayo coba ke atas di lantai 2. Saya bilang, nggak usah deh, udah jelas ini kan maling gitu. Siapa tahu masih ada di atas. Kemudian ada orang yang naik ke atas, terus mereka melihat bahwa tas kerja saya itu ada di atas dan sudah terbuka, berserakan.
semua kartu-kartu kredit, KTP dan lain-lain semuanya ditinggalin sama mereka. Gitu. Baik. Makin menarik, tapi kita harus tahan dulu sebentar, Boleh. kita rehat dulu sebentar ya. Iya. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita Weekend hari Minggu. Topik kita, antisipasi agar rumah terbebas dari kejahatan saat ditinggal mudik. Masih bersama saya, Ibu Monika Kumalasari dan Bapak Erlangga Masdiana. Tentunya kami tunggu Anda berpartisipasi di line telepon 515-5111. Baik Mbak Monik, tadi ceritanya masih baru separuh nih, Mas Erlangga. Gimana jadi? Oke, jadi itu kejadian kan setelah bulan puasa, setelah lebaran tahun lalu. Jadi lebarannya aman gitu kan. Itu terjadi di bulan November. Ketika mengetahui dan saya membiarkan orang-orang itu masuk gitu ya, dari masjid, masuk juga ke dalam rumah dan mereka melihat bagaimana rumah gitu. Kebetulan saya cuma sama anak saya perempuan. Kebetulan mbak juga nggak ada, supir juga belum datang. Terus kemudian orang itu tuh naik ke atas gitu. Ibu coba lihat di atas. Ketika dibuka gitu ya pintunya, ternyata berserakan itu dompet saya, kartu kredit dan sebagainya ada di atas. Terus kemudian ya sudah kita lapor polisi gitu ya. Terus waktu itu juga mau ditindaklanjuti dengan anjing pelacak dan sebagainya. Tapi akhirnya ngelihat harga yang diajukan gitu ya. Akhirnya beberapa orang mengatakan nggak usah deh, kan udah kejadian selalu seperti ini gitu. Terus setelah itu berapa bulan kemudian, November sampai dengan bulan Mei itu terjadi lagi. Benar-benar tahu sekali ketika saya di rumah di tempat yang sama. Masuknya lewat jendela itu lagi? Masuknya ini tidak jelas karena kejadiannya sekitar jam 4:30 pagi, dan 4:30 pagi biasanya kita sudah membuka pintu dan membiarkan udara masuk gitu ya. Nah begitu saya sadar adalah saya tidur waktu itu juga bersama dengan anak saya gitu karena suami juga sedang tidak ada. Saya keluar terus kemudian mendapati bahwa tas kerja saya, lagi-lagi tas kerja saya itu udah kebuka. Terus di situ kebetulan malamnya habis ada undangan, jadi lupa menaruh perhiasan juga di safe box gitu. Itu hilang semua, gadgetnya juga. Terus bahkan tas anak saya yang dalamnya laptop sampai dengan buku-buku sekolahnya diambil juga. Dan persis kejadiannya sama seperti sebelumnya gitu. Jadi kita menduga bahwa tapi kan orang pertama ini sama. kejadian November ya Mbak Monik ya. Kemudian berikutnya ada Mei. Apakah ada misalnya peningkatan pengamanan, misalnya dikunci atau terus sekarang pakai alarm strom atau apa begitu? Jadi sebetulnya kan awalnya adalah karena kejadian di belakang, dan di belakang itu masih ada tanah luas, gitu, tanah penduduk. Yang di situ sudah kita kasih pengamanan gitu. Di situ udah dikasih beling-beling, terus dikasih kawat-kawat dan sebagainya. Memang kita belum sempat kasih yang di outdoor bathroom, kita belum sempat dikasih teralis di situ. Tapi pengamanan yang lain sudah dilakukan secara ketat. Bahkan di semua pintu itu selalu kita pakai double pengamanan gitu. Jadi kita nggak menyangka bahwa sekarang ya, dari depan gitu. Jadi kita sudah melakukan tindakan antisipatif sebetulnya terhadap apa yang sudah terjadi di bulan November gitu. Dan secara psikologis sih memang sebetulnya saya dan anak saya jadinya sekarang gitu ya, kalau misalnya kita mau tidur, kita nggak pernah taruh gadget, terutama karena sekarang yang diburu adalah gadget. Pasti kita taruh dulu entah di bawah pakaian gitu ya, entah di tempat-tempat yang tidak common. Itu selalu kita nggak pernah taruh di ruang kerja dan sebagainya, kita nggak pernah taruh itu. Jadi terus, dan satu pun kalau kita harus terpaksa naruh gadget karena ada alarm, saya taruhnya di bawah kolong tempat tidur. Atau saya taruhnya di laci. Baik, nanti ini kita lihat efek-efek, maksudnya kemudian apa yang timbul, beban psikologis pasti kan ada yang timbul dari situ gitu. Tapi saya ingin tanya dulu ke Mas Erlangga. Mas Erlangga, kita kan terus mencari nih, kalau apalagi kalau kita dengar, oh Mbak Monika seperti itu. Kemudian saya juga berpikir, kalau gitu saya di rumah jangan begini, maka harus begini. Tapi ada satu pertanyaan saya, kalau memang ada maling nih masuk rumah, kamar di tempat kita tidur begitu, kemudian dia tidak menemukan apa-apa di situ, dia jalan keluar atau malah jahatin kita, misalnya bangunin gitu, ayo di mana? Itu gimana? Yang lebih aman yang seperti apa sih Mas Erlangga? Ya sebenarnya dia juga takut juga sebenarnya kalau kita bangun ya. Makanya kalau kita bangun,
ada dua kemungkinan. Kita diserang ya, atau dia cepat-cepat lari. Tapi biasanya kalau memang kita mengenal orang itu, biasanya seringkali diserang ya. Jadi memang harus hati-hati juga. Kalau Mas Erlangga, kalau misalnya saya sedang tidur, amit-amit nih ya. Kalau misalnya saya sedang tidur terus kemudian saya buka, tersadar ini ada orang nih asing masuk, lebih baik jerit atau pura-pura nggak tahu? Tidur aja deh, udah deh, pokoknya pura-pura nggak tahu, pura-pura diem aja. Lebih baik bagaimana? ya sebaiknya sih begini, itu kan sudah kejadian. Kalau sudah kejadian, sebaiknya memang kita diam sejenak, lalu kemudian mereka tuh melakukan langkah-langkah apa. Makanya sebelum kita tidur atau sebelum kita dalam keadaan tidak sadar, kita harus mempersiapkan kira-kira alat-alat apa yang kita bisa komunikasi. Nah, yang kedua juga kita bisa melakukan perlawanan atau bela diri. Nah, oleh karena itu memang ada sebagian orang yang betul-betul sadar, dia naruh-naruh senjata itu di dalam kamar ya, senjata api ataupun senjata biasa ya. Jadi memang untuk mengantisipasi kalau kemungkinan dia akan menjadi korban kejahatan. Tapi juga ada sebagian orang dia tidak menggunakan cara begitu, tapi menggunakan rumahnya itu sangat steril dari orang masuk, misalnya CCTV atau misalnya alarm ya, atau semua rumah ya, jendela-jendela sampai atap rumah dengan menggunakan teralis ya, pengaman ya. Karena memang para pelaku kejahatan, terutama mereka yang sudah tahu tentang lingkungan rumah kita, pasti akan mengulangi kejahatan yang sama di tempat kita yang sama kan gitu. Karena sudah tahu kondisi di dalam Ya, begitu. pasti mereka sudah mapping rumah Mbak. Iya. Ya, sudah mapping ya, di mana letak kelemahan rumah ini. Oh, ternyata teralis di belakang itu enggak gitu ya. Di depan sudah diperbaiki. Nah, itu juga memang mereka seringkali mapping, dan oleh karena itu juga kita juga sebagai warga masyarakat juga memang harus ini juga sering-sering komunikasi sama masyarakat sekitar. Artinya untuk apa? Kalau misalnya ada hal-hal yang aneh yang apa, mereka pasti komunikasikan ke kita ya. Lalu juga kita juga seringkali menghadapi hal yang sama ya. Kita juga harus segera membuat antisipasi ya. Antisipasi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bahwa kita harus betul-betul siap bahwa kita setiap saat kita bisa menjadi korban. Siaga begitu ya. Siapapun, entah itu anak-anak, entah itu wanita, entah itu orang dewasa atau orang tua. Nah, orang tua ya dia harus mempersiapkan seperti apa ya cara yang harus dilakukan orang tua. Anak-anak itu kan biasanya penculikan ya, menjadi korban penculikan, harus di drill, harus di training apa yang harus dilakukan oleh anak-anak atau para pembantu kita gitu ya. Lalu kemudian kalau kita sebagai wanita yang seringkali menjadi korban perkosaan ya, makanya memang seringkali orang masuk ke dalam rumah nggak ada apa-apa, lebih baik ya saya pakai orangnya aja kan gitu ya. Nah, itu juga harus kita antisipasi. Oleh karena itu kita jangan, kan kadang-kadang ada orang yang seronok penampilannya ya. Orang seketika tertarik sama penampilan perempuan itu, dan itu bisa terjadi. Gitu. Ya. Dan sebetulnya pada saat kejadian saya bulan November gitu ya Pak, saya kalau tidur tuh lebih suka pakai yang nyaman gitu kan ya. Kadang-kadang kita perempuan juga mengkoleksi pakaian tidur yang enak dan indah gitu kan. Pada saat itu ya untungnya aja kayak tadi bilang ya Pak ya, dia juga tidak mengganggu gitu, artinya memang dibiarkan gitu. Tapi ya, kemudian setelah itu ada efek psikologis Mbak? Efek psikologisnya adalah saya tidak mengenakan pakaian seperti itu lagi, tetapi harus selalu siap bahwa ketika kita tidur ada kemungkinan ada maling, ada kemungkinan gempa bumi di mana kita harus bangun dan kemudian terjaga gitu ya. Jadi saya selalu pakai pakaian yang sudah layak untuk ketemu dengan orang. Tidur sekarang Tidur. begitu? Jadi artinya ya maksudnya layak kalau kita pakai training sama kaos gitu kan, gitu. Memang mengantisipasi karena kita tidak pernah tahu gitu. Ketika ada maling pun apa kita harus pakai sesuatu dulu gitu kan. Nah, tapi memang karakteristik pencurinya itu memang dia hanya ingin dia pasti sudah petakan, dan dia hanya ingin memperoleh barang-barang tertentu ya, bukan orangnya, karena saya kira mereka itu sudah kenal siapa keluarga Mbak ya, dan dia sudah tahu juga ya sudut-sudut yang di mana letak yang dia bisa masuk, yang dia bisa terobos gitu ya. Jadi itu yang harus betul-betul, oleh karena itu kita
sebaiknya juga memang jangan lengah ya, dan juga jangan terlalu terbuka juga kita dengan orang. Baik. Ya. Nah, ini yang terlalu terbuka tadi ini ada satu kan sekarang selalu diingatkan di sosial media ini kan kita sering sharing. Ya sudah mau mudik nih, aduh rumah ditinggal, mudah-mudahan deh aman, kita serahkan kepada Allah begitu. Itu kan sepertinya seolah-olah pengumuman begitu. Rumah saya kosong, silahkan loh, begitu ya Pak ya. Gimana dari tinjauan dari sisi kriminologinya? Dari segi agama begitu, memang kita semua serahkan kepada Allah ya. Tapi sebenarnya secara manusiawi ya, secara sunnatullah bahwa kita juga harus melakukan pengamanan kan gitu ya. Pengamanan untuk kita ya sebagai orang, sebagai manusia yang menjadi pelaku sosial, dan juga pengamanan terhadap harta benda yang kita miliki, baik di dalam rumah ataupun ketika kita di jalan raya atau di luar rumah. Saya kira memang itu betul-betul kepemilikan kita, itu harus betul-betul kita jaga. Nah, misalnya orang kan seringkali demonstratif ya, mungkin dia punya ya gelang, punya berbagai macam perhiasan, tapi ya jangan terlalu terbuka kan gitu ya. Lalu juga di rumah kan seringkali ya banyak tamu kemudian ada kelihatan barang-barang kita dalam rumah. Ya kalau ada tamu sebaiknya disimpan ya, jangan kelihatan bahwa kita punya gitu ini ya. itu segala macam. Suatu ketika ada orang inspirasi atau juga mungkin dia bercerita sama tetangga atau sama tidak ada maksud, dia tidak sengaja. ada di rumah itu, wah hebat loh orang itu punya ini punya itu segala macam. Nah itu ditangkap oleh potensial offenders yang menjadi potensi untuk menjadi pelaku kejahatan gitu ya. Lalu kemudian dia melakukan pemetaan ya, pemetaan ada yang mungkin hanya dia melakukan survei tapi eksekutornya mungkin berbeda ya. Baik, kita akan rehat dulu sebentar Ya. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami lanjutkan perbincangannya ya. Tadi saya ingin lihat dari tinjau psikologisnya dulu Mbak Monik. Apa nih? Dari korban sisi deh. siapa? Dari korban. Dari sisi korban. Iya, dari sisi korban. Tentu kan Mbak Monik setelah mengalami kemalingan itu bulan November kan ada yang berubah, lifestyle, gaya hidup berubah. Bahkan pakaian tidur pun sekarang betul-betul diperhatikan betul-betul, karena bagaimanapun juga kejadian ini mungkin masih ada kan di benak begitu. Kemudian apa sih yang harus dilakukan gitu? Oke, saya terkait dengan profesi saya memang sempat shock sekali gitu ya. Antara lain adalah mulai akhirnya melakukan self refleksi dulu sebetulnya secara psikis gitu ya. Kejadian seperti ini apa yang membuat saya kok sampai habis gitu ya. Terus kemudian kan kadang-kadang gitu orang-orang di sekitar kita mengatakan kalau kita habis kemalangan, nah kurang amalnya kali. Ya kan? Padahal amal adalah urusan dengan yang di atas gitu. Ketika kita shock, kita udah kehilangan barang, terus kemudian ada orang yang mengatakan bahwa kurang amal. Introspeksi gitu. Introspeksi diri. Ya jelas kalau introspeksi diri kita pasti akan melakukannya gitu. Tetapi untuk apa bahwa publik itu kadang-kadang menjudge kita dengan hal-hal yang seperti itu lagi? Boleh sih gitu ya. Namun dilihat bahwa timingnya yang cocok nih kapan gitu. Nah, ketika saya mengalami hal itu lagi, terus kemudian mulai melihat bahwa oh ya ternyata jadi syoknya bertubi-tubi gitu loh Mbak, artinya kehilangan barang, terus kemudian juga sisi secara moral juga dijudge gitu kan. Nah ketika itu terjadi maka saya mulai oh iya ya, apakah saya tidak memberikan hak kepada orang lain ya. Udah ketika mulai mereview dan lain-lain, akhirnya mulai timbul kesadaran dalam diri saya bahwa oh iya ternyata adalah saya benar-benar tidak melakukan proteksi yang tadi seperti kita katakan ya Pak ya, bahwa Allah memang menjaga hidup kita, tetapi kita juga harus menjaga dong. Sama seperti cerita Nabi dulu yang mau pergi gitu titipin ontanya gitu, tapi ontanya juga nggak diikat di pohon gitu kan. Ketika saya melihat bahwa wah memang saya aja jarang menutup pintu antara kamar dengan kamar mandi, yang itu adalah kamar mandi saya terbuka. Iya. Pintunya pun tidak saya tutup. Saya nggak pakai korden, saya juga karena di sebelah sananya taman, terus saya juga nggak pakai teralis, dan jendelanya itu juga nggak ditutup. Jadi cuman berpikir bahwa di belakang adalah ada kebun orang tapi yang luas gitu, aman lah di situ. Di depan pos satpam pula kan? Di depan ada pos satpam juga. Aman dong mestinya. Jadi di situ akhirnya mulai timbul oh ya sebetulnya saya juga harus menjaga dong apa yang ada. Jadi nggak boleh saya selalu berpikiran bahwa ya udah leave it, tinggalkan aja bahwa Tuhan Bismillah akan aja udah menjaga. tidur. Bismillah aja tidur dengan nyenyak gitu.
Nah, efek psikologisnya adalah dialami udah kehilangan, terus kemudian ada judgement juga. Nah, kebetulan saya sudah mulai recovery, tetapi anak saya lama recovery-nya, ya. Jadi bahkan anak saya kalau ngelihat orang gitu ya, dia harus sudah mikir apa sih orang ini punya intention apa, gitu ya. Terus juga dia lebih terjaga lagi adalah kalau mau tidur itu dia memeriksa dulu semua pintu-pintu. Terus kemudian pintunya itu kalau pintunya ada yang ada palang gini ya Mbak, dia akan taruh lagi slot di situ atau di depan pintunya dia udah taruh barang-barang yang bisa gemerincing di situ. Mungkin kalung-kalung, saya bilang kenapa dia harus taruh itu semuanya gitu. Dan dia benar-benar sebetulnya apa ya, sisi tanggung jawabnya sih lebih lebih tergali dari dia gitu. Dan dia ketat dalam hal berdoa dan sebagainya, tetapi ya ketakutan akan orang-orang baru. Terus kemudian kalau ngelihat kunci dan sebagainya itu benar-benar sangat proteksi sekali. Diperiksa ulang itu ya. Diperiksa ulang. Kemudian yang saya terbayang baru mulai recovery, kemudian Mei terjadi lagi. Itu kan pasti ada yang apa ada yang salah gitu dengan apa yang kurang. Jadi gitu. kemudian ketika itu terjadi lagi mulai berpikir lagi. Nah, waktu itu juga orang ada bilang, wah kejadian lagi nih, hak siapa yang kamu ambil kan gitu ya, aduh rasanya udah kehilangan gitu. Ternyata dengar gitu ya, ternyata tetangga saya itu udah rata semuanya bahwa jangankan seperti itu Mbak, kalau pagi ada pintu kebuka sedikit, maka orang kadang-kadang pura-pura masuk. Dan pura-pura masuknya itu mereka lihat, karena kalau kita di rumah, di ruang tamu kadang-kadang kita taruh gadget kan, itu yang mereka ambil. Dan dia bilang, kayaknya udah rata, mau terakhir kamu. Oh, berarti saya masih mending gitu di depan masjid, tapi yang terakhir gitu ya. Karena di depan masjid dan depan pos satpam, jadi pikiran nanti deh kalau yang lain udah semua. Jadi pada saat yang kedua kali terjadi, mulai recovery juga apa yang sudah saya ini ya, pada pikir bahwa belief saya adalah jangan sampai saya mengambil hak orang lain yang bukan milik saya gitu. Itu udah ditanamkan bahkan ke anak dan sebagainya gitu ya. Jadi apa yang terjadi lagi? Oh, ternyata adalah depan belum saya berikan pengamanan pada saat itu. Dan kadang-kadang pemulung masuk Pak, kalau pagi-pagi mereka, nah disitulah yang akhirnya tetangga juga bilang, Mbak kita lagi mensinyalir bahwa sebetulnya pemulung yang masuk. Paling tidak dia tim advance untuk melihat-lihat kondisi begitu ya. Nah ini tadi ya saya tertarik ini pagi-pagi ini kan sekarang memang sudah ramai sebetulnya dibicarakan, hati-hati loh kalau kejahatan itu bukan lagi tengah malam, tapi pagi-pagi, dimana kalau kita punya satpam di rumah pun satpamnya rasanya udah lega, udah aman, semalaman dia agak-agak sayup-sayup udah mau tidur nih. Jadi antara jam 5 sampai jam 6 bahkan sampai jam 7-an begitu. Bagaimana Pak? Ya, iya betul tadi saya lihat Ibu ya. Itu kan kejahatan itu dia adaptif terhadap perkembangan perkembangan hidup keluarga Mbak Monica ya. Jadi dia pelajari betul ya seperti apa gaya hidup ya, kebiasaan, lalu kemudian pengamanan di dalam rumah ya. Dia pasti dia baca ya. Baca itu bisa orang baru ya, dia tentu berkali-kali kemudian dia melakukan pengamatan, atau orang lama juga yang seringkali juga kemudian dia berkomunikasi ya. Makanya seringkali orang kan ngobrol nggak sadar bahwa kita lagi ngobrol ini dibaca, sharing informasi ya dibaca. Oh ternyata ibu ini punya kebiasaan gini, lalu kemudian dia komunikasikan sama orang lain yang menjadi eksekutor kan gitu ya. Nah oleh karena itu memang kita tidak boleh terlalu terbuka kepada orang ya. Ya cukup bicara-bicara yang sifatnya apa yang menjadi program-program masyarakat ya, yang umum ya. Tapi yang terkait dengan kehidupan pribadi ya sebaiknya memang tidak menginformasikan di ruang terbuka. Ya, apalagi self disclosing ya kayak gitu ya. Perempuan paling banyak begitu ya. Kadang-kadang kita membicarakan mengenai kebiasaan-kebiasaan kita gitu loh Pak. Padahal ini kan bisa ditangkap. Ini kan sekarang kejahatan ini kan dia sudah mulai mengarah kepada persoalan yang sangat mungkin tidak diduga oleh orang. Dia membaca tentang kehidupan sehari-hari. Kalau mungkin misalnya kalau kejahatan ekonomi atau kejahatan korupsi dan lain sebagainya kan mungkin berbeda ya. Dari itu kan kehidupan yang di luar kehidupan pribadi. Tapi untuk kejahatan yang terkait dengan keluarga, saya kira memang itu harus ada semacam penjelasan yang lebih rigid, yang sebenarnya ini harus dikomunikasikan oleh polisi kita ya. Polisi mentrain ya masyarakat, anggota masyarakat tuh, misalnya Babin Kamtipmasnya ya,
menjelaskan oh ada tren kejahatan Iya, terutama tren kejahatan. menjelang mudik misalnya. Iya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika mudik, Baik. ya baik di jalan raya ataupun ketika Meninggalkan rumah. atau di dalam rumah yang mungkin Baik. nggak mudik. Gitu ya. Baik, nanti kita akan tanyakan tips-tips meninggalkan rumah di saat mudik ya, tapi kita akan rehat dulu kembali. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Ada Apa Berita Weekend Minggu, segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan mengenai antisipasi agar rumah terbebas dari kejahatan saat mudik, kami punya beberapa informasi terkait untuk Anda. Yang pertama, aktivitas arus mudik yang mulai meningkat pada hari ke-26, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Bayuseno meninjau sejumlah posko Ketupat Jaya yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu siang. Memasuki H-4 menjelang Hari Raya, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Bayuseno meninjau sejumlah posko Ketupat Jaya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kapolda didampingi Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Polisi Muhammad Iqbal, dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Besar Polisi Asep Hadi Saputra memeriksa aktivitas petugas dalam upaya pengamanan penumpang arus mudik yang menuju ke kampung halamannya yang melalui jalur menggunakan kapal laut. Kapolda juga memerintahkan agar petugas disebar di sejumlah titik di Pelabuhan Tanjung Priok dalam menjaga keamanan para pemudik. Hari ini bersama-sama tadi kita menyaksikan Bapak Presiden Republik Indonesia melepas rombongan mudik gratis yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Petugas Polres Pelabuhan sendiri menekankan pengamanan di 2 titik yang menjadi konsentrasi arus mudik di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Muara Angke. Joko Puji, JAK TV. Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Budiono hari ini melepas sekitar 2.000 peserta mudik gratis di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peserta mudik tersebut akan berangkat menuju Semarang dengan menggunakan KRI Banda Aceh. Sekitar 2.000 peserta mudik gratis tujuan Semarang hari ini diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemudik tersebut menggunakan KRI Banda Aceh dengan tujuan Semarang. Sebelum kapal diberangkatkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Budiono beserta sejumlah menteri memeriksa kesiapan kapal. Usai melihat-lihat ke dalam kapal, Presiden SBY pun berterima kasih kepada TNI Angkatan Laut yang telah menyediakan kapal perangnya untuk mengangkut pemudik. Selain itu, Presiden juga menghimbau pemudik bersepeda motor untuk mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Untuk melihat persiapan dan kesiapan pemerintah termasuk Tentara Nasional Indonesia, lebih khusus TNI Angkatan Laut yang mengerahkan kapal-kapal perang ini untuk membantu saudara-saudaranya agar dalam bepergian terutama menggunakan motor itu mengutamakan keselamatan. Apalagi ada yang membawa putra-putrinya yang masih kecil. Jangan ngebut, kalau hujan ya lebih. Acara mudik gratis ini diselenggarakan pemerintah bagi para pengendara sepeda motor untuk mengurai kemacetan dan menekan jumlah kecelakaan lalu lintas yang sering menimpa pengendara sepeda motor. Selain hari ini, pemberangkatan selanjutnya akan dilaksanakan pada 6 Agustus nanti. Dalam 2 kali keberangkatannya, KRI Banda Aceh ditargetkan menampung 6.000 penumpang dan 3.000 sepeda motor. Setelah melakukan sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, SBY bersama wakilnya didampingi Menteri Perhubungan Mangindaan berkunjung ke kantor Kementerian Perhubungan. Mereka melakukan tinjauan kesiapan arus mudik, titik-titik kemacetan dan cara penanggulangan kesiagaan kecelakaan. Selain itu, dengan menggunakan telekonferensi, SBY menyampaikan pesan dan himbauan kepada penjaga pos kesiapan mudik Pelabuhan Merak, Tanjung Perak, dan nahkoda kapal laut. Mus Mulyadi, JAK TV. Pemirsa, H-4 jelang Idul Fitri, kapal perang KRI Banda Aceh yang bertujuan ke Semarang mengangkut 1.000 motor berikut 1.943 orang pemudik.
di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu siang. Berikut laporannya. Para pemudik terlihat mengantri panjang hingga keluar lapangan parkir untuk memasuki kendaraan roda 2 mereka ke dalam kapal. Para pemudik juga terlihat beristirahat di dek kapal di lantai 2. Beberapa fasilitas diberikan di dalam kapal, seperti pemutaran film perang, sahur bersama, dan buka puasa bersama. Salah seorang pemudik mengaku senang dengan adanya mudik gratis ini. Ia pun berharap agar mudik gratis dengan menggunakan kapal perang rutin diadakan. Nah, perasaan gimana Pak? Nanti kan mau buka atau sahur di dalam kapal? Di dalam kapal Pak? Nah, keganggu nggak Pak? Perasaannya gimana Pak kalau sahur sama buka di dalam kapal? Ya biasanya nggak terganggu. Biasa aja Pak ya? Udah terbiasa Pak ya? Harapannya pemerintah Pak sama program seperti ini apa sih Pak? Dalam kesempatan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar para pemudik berhati-hati dalam perjalanan dan memberi saran agar para pemudik mematuhi peraturan di dalam kapal agar sampai kampung halamannya dan merayakan Lebaran dengan selamat. Para pemudik pun merasa senang dengan kehadiran Presiden SBY karena merasa diperhatikan sebagai warga negara. Joko Puji, JAK TV. Pusat Data Kemiskinan Dompet Duafa memperkirakan jumlah pemudik tahun 2013 mencapai lebih dari 30 juta orang. Dari jumlah tersebut yang menggunakan angkutan umum mencapai 18 juta orang, sedangkan sisanya menggunakan kendaraan pribadi. Tidak pernah tidak mudik, walaupun mudiknya dekat aja. Mudiknya itu cuma ke Bandung sama Cirebon. Tapi mudik bertemu dengan orang tuanya. Pergerakan manusia besar-besaran dalam waktu bersamaan tradisi khas di Indonesia ini diikuti dengan perputaran ekonomi yang besar pula. Pasalnya 56% penduduk kota-kota besar melakukan ritual tahunan ini. Pusat Data Kemiskinan Dompet Duafa memperkirakan potensi aliran ekonomi mudik dari kota ke desa-desa di seluruh pelosok Indonesia jelang Lebaran 2013 ini berkisar di angka 90,08 triliun rupiah, di mana 14,7 triliun rupiahnya merupakan alokasi zakat. Terkait hal ini, Dompet Duafa mencoba mempertanyakan efektivitas besaran dana mudik tersebut bagi stimulus ekonomi daerah tujuan. Diharapkan pemerintah dapat melakukan rekayasa sosial untuk menyengajakan bahwa dana tersebut bisa digunakan membangun daerah, terutama melalui investasi usaha kecil di daerah. Pemirsa, ribuan warga di Bekasi, Jawa Barat yang terdiri dari kaum ibu dan anak-anak rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan zakat yang dibagikan oleh seorang pengusaha. Namun tidak sabar menanti lama, warga pun berdesakan dan saling dorong, hingga beberapa lansia dan anak-anak terjepit dalam antrian. Antrian panjang warga miskin terlihat di depan rumah seorang warga di Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah anak-anak dan wanita lansia yang sudah mengantri selama berjam-jam hingga terjepit dalam antrian pembagian paket sembako dan uang tunai yang dibagikan pemilik rumah. Para warga yang khawatir tidak kebagian jatah mencoba menerobos antrian depan hingga terjadi aksi saling dorong di tengah antrian. Sejumlah petugas dari panitia terpaksa berjibaku mengatur para warga yang sudah tidak sabar setelah menunggu hampir 3 jam. Ingin mendapatkan ini sembako. Oh, ini apa aja Bu? Cuma beras sama pesirop. Ada uangnya juga ya Bu ya? Ada. Bu perasaannya gimana nih Bu? Ya senang sekali Pak. Tapi melalui tukar kupon ya Bu ya? Tukar kupon. Paket sembako ya Bu ya? Selain apa aja Bu? Sembako sama ini uang. Bu berapa lama Bu berarti nunggunya Bu? Hah? Berapa lama nunggunya tadi? Lama juga Pak, tahu berapa masa Dari sama jam orang 4 ya? Saya dari jam mengandung 4 sore anak ya? yatim ini saya mah. Kebiasaan kami sekeluarga setiap tahun di bulan Ramadan itu menyantuni yatim piatu. Ya kita sisihkan rezeki kita tabung. Ya setiap tahun sekali ya kita berbagi lah. Meski telah berdesakan dan terjepit dalam antrian, warga mengaku senang akhirnya mendapatkan paket sembako gratis. Pembagian paket sembako ini biasa dilakukan demi membantu warga yang tidak mampu untuk persiapan Lebaran. Meski demikian, warga berharap pihak panitia bisa mengatur pembagian paket tersebut agar tidak terjadi rebutan dan berdesakan. Rahmat Lubis Majid, JAK TV.
Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Perbincangan seputar antisipasi keamanan saat rumah ditinggal mudik akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam segmen terakhir ini saya ingin mendapat tips singkat untuk dibagi di pemirsa di rumah. Tips singkat padat yang sangat efektif untuk pemirsa di rumah. Dari Mbak Monika dulu, ditinjau dari sisi psikologis meninggalkan rumah saat mudik. Oke, ditinjau dari sisi psikologis dan juga mengalami sendiri ya. Oke, jadi yang harus dipersiapkan adalah kita harus mempersiapkan bahwa rumah kita sudah well prepared dulu, sehingga ketika orang pengen melakukan sesuatu gitu, mereka tahu bahwa kita sudah mempersiapkan. Antara lain adalah boleh juga kalau kita punya pagar, itu kita tulis kayak yang bertegangan tinggi gitu ya Mbak, terus tulis awas setrum. Nah, artinya kan kita sudah prepared, apalagi yang di dalam gitu, yang di luar aja kita sudah melakukan persiapan itu. Nah, kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah juga bahwa pintu-pintu gitu ya, kalau bisa di atasnya begitu dibuka itu dikasih jebakan-jebakan Batman gitu ya, itu udah harus dipersiapkan juga. Terus paling enggak juga kalau di dalam itu saya memang sengaja menyalakan ada radio yang sengaja, karena kalau radio kan voltage-nya juga kecil ya, jadi seakan-akan di dalam memang ada aktivitas. Jadi biayanya nggak terlalu mahal. Biayanya juga nggak terlalu mahal gitu. Kalau bisa memang sebetulnya ada orang yang sering datang kemudian mungkin menyirami tanaman gitu ya, atau mungkin menyalakan lampu dan sebagainya. Itu merupakan satu enforcement juga bahwa kita menjaga rumah kita tetap dalam ini juga. Jadi terlihat ada aktivitas begitu ya. Tapi ini Mas Erlangga nih waktunya sudah sempit, tapi saya ingin tetap dapat tips karena bagaimanapun juga sekarang kita makin melakukan usaha makin banyak, tapi malingnya tambah pinter nih Mas Erlangga. Jadi tipsnya gimana? Kalau kita ngasih tips di TV sekarang ini, pasti para pelaku kejahatan dia baca, dia dengar. Ya. Tapi memang pemirsa JAK TV orang baik semua. Calon pemudik yang ingin aman, bagaimana tipsnya Mas Erlangga? Harus hati-hati juga ya. Tapi yang jelas kita ngomong secara tips secara umum saja, karena kalau secara detail nanti juga para pelaku kejahatan dia belajar juga. Secara umum bahwa pada dasarnya kita harus hati-hati ketemu sama orang baru ya, terutama kalau ketemu di jalan ya. Di jalan untuk para pemudik yang nanti berjalan di jalan menuju ke mudik atau saat di tempat mudik atau balik lagi. Ketemu orang baru jangan mudah percaya, atau kawan lama yang muncul lagi juga jangan mudah percaya. Jadi sebaiknya kalau perempuan juga sebaiknya didampingi oleh laki-laki atau teman ya, supaya juga kita bisa mengantisipasi atau juga bisa meminta bantuan kalau saat-saat mendadak ya. Kalau di rumah ya, tips tadi memang mestinya juga tidak kita komunikasikan, tapi yang jelas harus ada cara-cara tertentu yang sebenarnya bisa diuji, dikomunikasikan sama polisi ya. Cara semacam ini gimana nih? Mengamankan rumah kita. Baik. Nah, sebaiknya itu dikomunikasikan sama polisi, sama ketua RW, sama berbagai macam lingkungan, agar bagaimana rumah kita juga terjaga dengan baik. Baik. Berarti sekarang yang penting adalah jangan terlalu berbagi informasi ke mana-mana begitu ya. Don't be too much information begitu ya. Tapi sayang sekali waktunya habis. Mas Erlangga terima kasih. Selamat menikmati liburan Lebaran. Mbak Monika terima kasih. Mudah-mudahan liburan aman kali ini ya. Terima kasih. Selamat malam. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita malam ini dengan topik antisipasi keamanan pada saat rumah ditinggal mudik. Tapi kami harap Anda tidak beranjak dari tempat Anda, karena sesaat lagi ada William akan melaporkan arus mudik dari Bandara Soekarno-Hatta sesaat lagi.